Di suatu tempat di Asia Selatan, terdapat sebuah negara Islam yang syarat akan sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang luar biasa. Sayangnya, negara ini masih dilanda berbagai masalah, terutama krisis ekonomi yang ditandai dengan utang luar negeri membengkak, ditambah dengan inflasi yang begitu tinggi, menyebabkan sebuah keluarga di salah satu kotanya nekat mengakhiri hidup akibat lonjakan harga yang tiada tara. Ya, negara ini adalah Pakistan. Sebuah negara yang terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1947. Nama Pakistan sendiri adalah singkatan dari Punjab, Afghanistan, Kashmir, Sindh, dan Balochistan, merefleksikan keragaman etnis dan budaya di dalamnya. Sebelum merdeka, wilayah ini dikuasai oleh Inggris selama bertahun-tahun, dan perjuangan umat Muslim India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah memunculkan pembentukan negara ini. Pakistan memang memiliki sejarah besar yang penuh dengan pahlawan dan perjuangan mereka. Dari Muhammad bin Qasim hingga Quaid-e-Azam, Mughal Afghanistan, dinasti Khalij, dan Pakistan modern, semuanya adalah hasil dari tindakan heroik para pahlawan Muslim. Salah satu pahlawan besar baru-baru ini di dalam sejarah Pakistan adalah Quaid-e-Azam, yang nama aslinya adalah Muhammad Ali Jinnah. Ia juga dikenal sebagai Bapak Bangsa. Ia adalah orang yang berperang dengan Inggris dan Hindu dan mendirikan sebuah negara yang dikenal sebagai Republik Islam Pakistan. Dia pun bukan satu-satunya yang berjuang untuk negara tersebut, tetapi ada ribuan lainnya. Sebut saja Allama Iqbal, Fatimah Jinnah, Liaquat Al-Khan, Sir Syed Ahmad Khan, Qaudari Rehmat Ali, Sir Aga Khan, dan lain-lain. Pakistan terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Oman di selatan, Afghanistan dan Iran di barat, India di bagian timur, serta Tiongkok di sebelah timur laut. Berkat lokasi geografisnya, orang-orang Pakistan menikmati keempat cuaca dalam satu tahun. Ia memiliki semua jenis landscape, seperti gurun, hutan, gunung, dan pantai. Jika pemerintah mengambil tindakan dan membuat tempat-tempat ini mudah diakses, Pakistan bisa menjadi Swiss berikutnya. Islamabad adalah ibu kotanya dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Islamabad berada di posisi kedua dalam daftar 10 ibu kota terindah di dunia. Ia terletak di dataran tinggi Potoha yang juga merupakan dataran tinggi tempat peradaban lembah Indus tinggal. Nama kota Islamabad berarti kota Islam. Ini adalah ibu kota kedua negara Pakistan, di mana yang pertama berada di Karachi tetapi diubah karena selalu beresiko tinggi terhadap serangan dan bencana alam. Mayoritas penduduk Pakistan menganut agama Islam, yang memainkan peran penting dan membentuk budaya negara ini. Kekayaan budaya Pakistan adalah hasil dari pengaruh dari berbagai wilayah seperti India, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Bahasa Urdu dan Inggris adalah bahasa resmi, tetapi Pakistan sendiri memiliki lebih dari 70 bahasa regional. Sama seperti banyak negara dunia lainnya yang kurang harmonis dengan tetangga, Pakistan juga punya masalah serius dengan India. Konflik Kashmir adalah salah satu aspek utama dari konflik yang berlangsung antara keduanya atas klaim terhadap wilayah Kashmir yang secara geografis terletak di bagian utara subkontinen India. Sengketa wilayah ini sudah terjadi sejak tahun 1947 dan memicu 3 perang utama antara India dan Pakistan, yaitu perang pada tahun 1947, 1965, dan 1999, serta ketegangan-ketegangan lainnya yang berlanjut. Perekonomian Pakistan didukung oleh beragam sumber daya termasuk pertanian, tekstil, dan industri manufaktur. Negara ini juga merupakan produsen terbesar kapas di dunia. Ekspor utama Pakistan meliputi tekstil, produk kulit, dan produk pertanian. Namun, ia mengalami krisis ekonomi yang sangatlah hebat. Selain melonjaknya utang dan anjloknya nilai tukar, negara ini juga dilanda inflasi tinggi dan kekurangan devisa. Kondisi tersebut kemudian memicu amblesnya nilai mata uang, di mana nilai rupiah turun sebesar 51%. Hal itu pun mulai mengguncang kepercayaan investor terhadap Pakistan. Larinya para investor dari kegiatan usaha berdampak pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Situasi ini kemudian menimbulkan permasalahan di masyarakat. Media India Mint dan kantor berita Pakistan Dawn melaporkan adanya sebuah keluarga di kota Surjani yang nekat mengakhiri hidup akibat lonjakan harga ini. Ketidakstabilan politik internal dan bencana banjir dituding bertanggung jawab atas krisis yang berlangsung. Sementara, kenaikan harga pangan dan bahan bakar global setelah perang Rusia-Ukraina memperburuk situasi.
Pakistan adalah satu-satunya negara Islam yang memiliki tenaga nuklir hingga saat ini berkat Abdul Qadir Khan, seorang fisikawan nuklir. Dia dikenal sebagai bapak bom nuklir Pakistan karena program senjata nuklir, difusi gas, martensit, dan morfologi grapen. Kepemilikan nuklir ini niatnya meningkatkan kemampuan pertahanan atas tetangganya yang agresif seperti India. Namun, nuklir telah menjadi sumber perdebatan internasional, bahkan meningkatkan ketegangan di wilayah itu. Sahabat, di Pakistan ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Di antaranya, Abdul Sattar Eddy, yaitu seorang humanitarian, asketik, dan filantropis Pakistan, pendiri Eddy Foundation yang mengelola jaringan ambulans relawan terbesar di dunia, serta penampungan tunawisma, penampungan hewan, pusat rehabilitasi, dan panti asuhan di seluruh penjuru Pakistan. Tidak salah, hal ini membuat Pakistan memiliki jaringan ambulans yang efisien untuk menyediakan pelayanan medis darurat kepada penduduknya. Abdul Sattar Eddy lahir di India, namun pindah ke Pakistan dan memulai aktivitas kemanusiaannya. Ia bukan hanya kebanggaan Pakistan, namun juga dunia Islam. Tidak berbeda jauh dari misi kemanusiaan Abdul Sattar Eddy, ada Komal Ahmad, tokoh kelahiran Pakistan. Ia dikenal karena pencapaiannya dalam bidang teknologi dan kemanusiaan. Ia menciptakan aplikasi ponsel yang memungkinkan keuntungan dari restoran-restoran yang tidak terjual digunakan untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Aplikasi ini membantu memberi makan sekitar 600.000 orang tunawisma. Ada pula Aris Fatima, gadis berusia 4 tahun dari Karachi yang mendapat status profesional bersertifikat Microsoft MCP termuda. Dia mengikuti ujian MCP dan mendapat nilai 831. Nilai minimum untuk lulus ujian adalah 700, sementara dia secara mengejutkan mendapat nilai 831. Masih di bidang IT, Pakistan juga punya Babal Iqbal. Ia berpartisipasi dalam ujian Certified Wireless Network Administrator dan mencetak rekor dunia dengan meraih 80% nilai dalam ujian tersebut. Dia adalah pemegang rekor dunia termuda dalam bidang komputer dan juga lolos ke program pelatihan. Kamu juga pasti kenal dengan tokoh satu ini, Malala Yousafzai, seorang pejuang pendidikan dan hak-hak perempuan dari Lembah Swat. Pada tahun 2009, saat berumur sekitar 11 tahun, Malala menulis di blognya di bawah nama samaran untuk kantor berita BBC tentang detail hidup di bawah pemerintahan Taliban. Setelah tulisannya viral, dia mendapat hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014 atas perjuangannya dalam mendukung pendidikan anak perempuan. Sistem hukum dan undang-undang di Pakistan memiliki dasar yang kompleks dan mencakup berbagai sumber hukum. Meskipun begitu, dasar hukum Islam atau syariah memiliki pengaruh penting dalam sistem hukum Pakistan. Tidak hanya itu, negara ini juga menggabungkan unsur-unsur hukum umum atau common law yang diwarisi dari masa penjajahan Britania. Pakistan adalah salah satu negara yang memungkinkan wanita untuk menjadi bagian dari angkatan bersenjata mereka. Sejak tahun 1947, wanita Pakistan telah berperan dalam berbagai peran militer, termasuk sebagai perawat, dokter, operator komunikasi, dan dalam berbagai peran medis serta administratif lainnya. Selama beberapa tahun, Pakistan telah memperluas peran wanita dalam angkatan bersenjata dengan mengizinkan mereka untuk menjadi perwira aktif, pilot pesawat tempur, dan bahkan perwira senior. Jumlah penduduk Pakistan yang mencapai 231 juta jiwa tepat berada di posisi setelah Indonesia dengan 273 juta jiwa sebagai 5 besar negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Bedanya, luas Pakistan sekitar 60% lebih kecil dibanding Nusantara. Jadi kebayang sepadat apa Pakistan yang berdampak pada sistem transportasinya. Berbicara transportasi, Pakistan menarik perhatian dunia. Ia memiliki jalan beraspal tertinggi di planet ini yang disebut Jalan Raya Karakoram. Diberi nama ini karena melewati pegunungan Karakoram. Pegunungan ini adalah rumah bagi puncak gunung tertinggi kedua di dunia. Jalan ini juga dikenal sebagai Jalan Raya Persahabatan Cina-Pakistan karena menghubungkan Pakistan dengan negeri tirai bambu. Stasiun kereta apinya juga merupakan tertinggi di Asia, yakni Khan Mehtazai. Terletak di wilayah Balochistan, pada ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, stasiun kereta api ini menghubungkan kota-kota di perbatasan Pakistan-Iran. Di sisi lain, Pelabuhan Gwadar dikenal sebagai pelabuhan terdalam di dunia, mulai beroperasi sejak 2008 dengan kedalaman 12,5 meter. Kedalaman airnya membantu akses pelabuhan yang kompatibel dengan kapal besar bermuatan berat. Pelabuhan ini sangat penting dalam membawa perdagangan jalur laut Asia Selatan dan dunia.
Dengan luas wilayah 796 km persegi, kurang lebih sama dengan luas gabungan Prancis dan Inggris, Pakistan memiliki proyek teknik sipil besar berupa terusan Indus, yang juga dikenal dengan nama terusan Sindh atau terusan Sukur, yang menghubungkan sungai Indus utama dengan sejumlah saluran irigasi untuk memasok air ke daerah-daerah pertanian, terutama di Provinsi Sindh. Sementara bila kamu berkendara 200 km dari selatan ibu kota, kamu akan menemukan tambang garam Heura, yakni tambang terakbar di Pakistan dan nomor 2 di dunia setelah Polandia dan merupakan tambang tertua di dunia. Letak geografi Pakistan memiliki keunggulan tersendiri. Di sana terdapat gurun Thar Parkar dengan karakteristik unik, termasuk pasir gurun, dataran berbatu, dan vegetasi yang tumbuh di sekitar oasis. Masyarakat lokal di wilayah ini hidup dengan mengandalkan sumber daya alam gurun. Di bagian utara, tepatnya daerah Gilgit-Baltistan, ada Glasier Biafo sepanjang 63 km, menjadikannya salah satu gletser terpanjang di dunia di luar wilayah Antartika. Yang menarik dari Glasier Biafo, ia membentuk semacam jembatan Concordia bersama dengan gletser Hispar. Jembatan Concordia adalah pertemuan dua gletser besar yang membentuk dataran es luas dan menakjubkan di kawasan Karakoram. Masih di Gilgit-Baltistan, terdapat dataran tinggi yang disebut Puncak Shandur. Ia kerap mendapat julukan atap dunia karena ketinggiannya yang spektakuler, yakni sekitar 3.700 meter di atas permukaan laut. Nama Shandur sendiri berasal dari bahasa lokal yang artinya tempat air. Lain lagi di wilayah Punjab. Di sana terdapat salah satu hutan buatan manusia terbesar di dunia, Hutan Changgamangga namanya. Pembangunan hutan ini dimulai pada awal abad ke-20 saat mengalami deforestasi yang signifikan akibat penebangan kayu untuk keperluan konstruksi dan pembakaran sebagai bahan bakar. Pemerintah Punjab memulai proyek reboisasi besar-besaran dengan menanam berbagai jenis pohon. Hutan Changgamangga ini meliputi area seluas lebih dari 12.000 hektar. Sahabat, bila kamu ingin melihat tempat terindah di dunia, datanglah ke Lalazar yang terletak di daerah Naran, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ia sering dianggap tempat terindah di dunia lantaran pesona alam yang menakjubkan, termasuk padang rumput hijau, danau, dan pemandangan pegunungan yang spektakuler. Populasi Pakistan yang mayoritas umat Islam sudah pasti memiliki sejumlah masjid sebagai tempat peribadatan. Tapi, tahukah kamu sahabat, di sana ada salah satu masjid paling indah di dunia, Masjid Shah Faisal yang terletak di Islamabad. Ia memiliki desain arsitektur yang spektakuler dengan 4 menara tinggi dan atap yang besar. Latar belakang pegunungan dan taman yang luas melengkapi pesona masjid tersebut. Dan sampai sejauh ini, apakah kalian sudah takjub dengan Pakistan? Jika belum, dengarkan fakta berikutnya. Di Pakistan, terdapat spesies langka yang terancam punah. Ia adalah markhor, jenis kambing liar yang menjadi simbol nasional Pakistan, dikenal dengan tanduk yang indah dan melingkar, yang bisa tumbuh hingga sekitar 160 cm pada pejantan dewasa. Ada pula dolphin buta, yang dikenal sebagai Indus blind dolphin, spesies lumba-lumba air tawar yang unik dan langka. Mereka ditemukan di Sungai Indus. Nama blind dolphin sendiri mengacu pada fakta bahwa lumba-lumba ini memiliki mata yang sangat kecil dan biasanya tidak berfungsi, sehingga mereka sangat tergantung pada sistem sonar untuk berkomunikasi dan berburu mangsa. Sahabat, nampaknya Pakistan bisa jadi pilihan bagi para pelancong dengan budget ketat. Menurut penelitian Mercer Group pada tahun 2012, Karachi, Pakistan termasuk salah satu kota paling murah di dunia dalam hal biaya hidup. Dalam indeks biaya hidup global yang diterbitkan oleh Mercer, Karachi seringkali menduduki peringkat terbawah dalam daftar kota dengan biaya hidup terendah di dunia. Nah, jika kamu tertarik dengan sejarah, Pakistan juga punya banyak situs arkeologi penting, seperti Mohenjo-daro, satu dari 2 situs utama peradaban lembah Sungai Indus kuno. Ada pula Taxila, kota kuno sejarah India kuno dan peradaban Buddha. Makil Necropolis, situs pemakaman kuno yang terletak dekat dengan kota Tata di Pakistan. Ini adalah salah satu situs pemakaman terbesar dan paling bersejarah di dunia. Dan ada pula Takh-i-Bahi. Takh-i-Bahi adalah kompleks biara Buddha kuno yang terletak di Pakistan Utara Barat. Sahabat, Pakistan adalah negara yang penuh dengan keajaiban alam, budaya yang kaya, dan prestasi manusia yang mengagumkan, terlepas dari krisis ekonomi yang tengah dihadapi tentunya. Dalam semua keragaman ini, Pakistan tetap menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dipelajari.
Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kamu tentang Pakistan. Akhirnya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Bye-bye.